Wush, wush, wush. Wah, kalau naik motor ini jadi semakin gaya dan keren nih. Ini dia, motor sport Matic. Asli 100% dibuat di Indonesia loh. Nah, kalau yang satu ini buat melindungi mata kita, terutama dari debu dan sinar ultraviolet matahari. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Wah, ada Om Rosi tuh. Loh, biasanya kan Om Rosi kebut-kebutan di sirkuit dengan motor super besar ya. Kok sekarang berubah? Ternyata Om Rosi sedang mencoba motor sport Matic asal Jepang. Gak kalah keren kan? Meski diproduksi oleh perusahaan motor Jepang, siapa sangka kalau motor ini ternyata 100% dibuat di Indonesia. Lokasinya berada di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bukan cuma ratusan. Tiap hari pabrik ini mampu memproduksi ribuan motor sekaligus. Diluncurkan pertama kali pada Juni 2015 lalu. Motor dengan ciri fisik besar ala skuter Eropa ini sudah banyak diburu loh. Kira-kira seperti apa ya proses perakitannya? Come on, ikut Unyil masuk ke pabriknya yuk. Tuh Pak Raden, coba tanya Den Unyil aja. Dia sih segala apa juga tahu. Nah, itu bagus. Nak Unyil, kemari. Iya Pak Raden. Ada apa Pak Raden? Nak Unyil tahu alamat pabrik motor yang asal Jepang itu enggak? Begini Pak, Bapak tinggal lurus aja ke sana. Nah, 10 menit juga sampai kok Pak. Nah, deket toh. Ayo Pak Oga, antar saya ke sana. Udah capek nih Pak. Ongkosnya dibayar dulu dong. Udah 1 jam nih Oga keliling-keliling. Nanti saya bayar pas pulangnya. Nah, ini dia mesin khusus motornya. Setelah keluar dari ruangan produksi, tes kembali fungsi mesinnya. Lakukan 8 tahapan cek mesin untuk menjamin bahwa mesin benar-benar berfungsi dengan baik. Pertama, pengecekan oli transmisi. Proses ini memastikan apakah oli benar-benar ada. Selanjutnya, pasang nepler yang akan terhubung ke knalpot. Jangan lupa, isi juga air radiator. Pengisian ini bertujuan untuk cek fungsi pendinginan sekaligus memastikan ada kebocoran atau tidak pada mesin. Cek oli, apakah bersirkulasi dengan baik di dalam mesin. Tidak boleh terlewati juga cek suara. Sudah kayak mau nyanyi aja cek suara. Terakhir, angkat mesin dan tata di rak khusus. Mesin motor siap dipasang deh. Untuk memasang mesin pada motor, cukup letakkan di conveyor. Berjalan secara otomatis, mesin akan sampai pada ruang perakitan motor. Mesin ini punya kapasitas berbeda-beda loh, sesuai negara pemesan motor. Ada yang 125 cc, ada juga yang 150 cc. Angka ini yang menentukan kekuatan tenaga mesin motor. Semakin besar angkanya, semakin kuat deh tenaga mesinnya. Jadi bisa lebih kebut lari motornya. Yuk kita lanjut pada proses perakitan motor. Rangkai seluruh komponen menjadi satu bagian motor yang utuh. Pertama kali beri kode pada rangka motor. Nah, numbering atau kode ini penting sekali loh. Mengikuti regulasi negara untuk tujuan pengurusan surat-surat kelengkapan motor nantinya. Perakitan motor melewati sekitar 30 proses. Mulai dari pemasangan stang sampai akhirnya pasang cover bagian luar motor. Dalam sehari, pabrik ini mampu merakit sekitar 1040 motor. Tapi jika permintaan sedang tinggi, kapasitas produksinya juga akan naik loh. Bagian-bagian inti dalam perakitan diantaranya memasang stang, kabel-kabel kelistrikan, kunci kontak motor, menyatukan mesin dan rangka motor, ban, lampu, dan juga cover atau bagian luar motor. Proses paling akhir adalah final inspeksi. Tahapan ini berarti mengecek seluruh fungsi motor.
Pengecekan meliputi cek fungsi rem, cek bunyi klakson, cek kecepatan ban belakang dan ban depan, dan beberapa fungsi lainnya. Jika seluruh tahapan cek sudah oke, motor sudah bisa dipasarkan deh. Keunggulan lain motor ini selain modelnya yang gagah, adalah teknologi yang diusungnya. Di antaranya, motor ini merupakan motor matic pertama di Indonesia yang menggunakan fitur ABS pada sistem pengeremannya. Teknologi ini mencegah ban terkunci saat rem mendadak. Jadi pengendara motor tidak mudah jatuh deh. Selain itu, teknologi Blue Core juga dimiliki motor ini. Teknologi ini berarti efisien, bertenaga, dan handal. Tingkatan hemat bahan bakar yang tinggi, motor ini tetap memiliki performa yang baik, serta mesin yang tahan lama. Harga 20-an juta yang ditawarkan menjadi motor ini sampai ke beberapa negara. Spanyol, Thailand, Inggris, Filipina, Italia, Portugal, dan masih banyak lagi. Ayo, siapa nih yang berminat? Wah, wih, iya, Wah, mana motornya? aduh, Mana? Aduh, wah. Wah, awas dan unyil. Iya, dia. Oh, dasar gundul. Augah, gimana sih bawa motornya? Pakai kebut-kebutan segala lagi. Sudah kayak di sirkuit aja. Sepeda unyil jadi rusak deh nih. Maaf Den. Habisnya Pak Raden nyuruh buru-buru sih. Ayo tanggung jawab Pak Raden. Seenaknya gundul minta tanggung jawab saya. Lawong kamu yang bikin Den Unyil jatuh. Pak Raden. Terus ongkosnya siapa yang nanggung dong? Aduh, malah bensinnya habis lagi. Pabrik kacamata yang ada di daerah Pasar Kemis, Tangerang, Banten ini satu-satunya di Indonesia loh. Sejak tahun 2000 lalu, selalu memproduksi model-model kacamata dengan model terbaru. Wow, keren deh. Prosesnya sudah mulai tuh. Pertama, dimulai dengan memasukkan biji plastik ke mesin pencampur. Syur. Lalu tambahkan pigmen warna ke dalamnya. Pencampurannya harus dalam keadaan tertutup ya, biar nggak ngebul. Tunggu 5 menit, biji plastik pun berubah warna menjadi merah muda. Ada 7 jenis biji plastik yang digunakan sebagai bahan baku membuat kacamata. Untuk kacamata anak, jenisnya PP atau polipropilen. Jenis plastik ini sangat lentur loh, sehingga membuat kacamata nyaman saat digunakan anak-anak. Oke, sip. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses pencetakan pada mesin injeksi. Masukkan biji plastik ke dalam tabung. Biji plastik akan turun ke bawah, lalu dipanaskan sampai suhu 200 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Kemudian biji plastik akan meleleh, lalu siap diinjeksi atau disuntik ke dalam cetakan. Sayang, mesinnya tertutup nih, jadi kita nggak bisa lihat prosesnya. Setelah 30 detik, tada! Mata dan kaki pun tercetak. Sekali cetak, langsung 2. Lalu pisahkan bagian mata dan kakinya ya. Asik. Usro punya kacamata baru. Usro mau pamerkan sama Unyil. Ada Usro tuh. Kerjain Kacamata plastik tren di masa kini. Aduh. Emang enak, Sro. Biar Embul ambil kacamatanya. Hehe. Sini nggak balikin, Bul. Tak, Usro bilangin Unyil loh. Sana, bilangin aja. Emangnya Embul takut? Oke, waktunya bor bagian atas mata yuk. Ini untuk tempat aksesorisnya nanti. Sip deh. Wih, aksesorisnya lucu-lucu ya. Kita pasang pada bagian atas mata. Lalu satukan bagian mata dan kaki dengan baut. Yuk, kencangkan bautnya biar kuat. Hehe, uniknya mata dan kakinya mempunyai warna berbeda. Jadi warna-warni deh. Sekarang apalagi yang kurang ayo? Iya benar, lensanya. Kalau
Kalau sampai lupa terpasang, jadi kacamata bolong dong. Lensa kacamata ini juga terbuat dari bahan plastik, tepatnya plastik akrilik yang jernih. Jadi deh, kacamata anak warna-warni nan lucu. Yang ini kok kacamatanya bolong-bolong sih? Oh, ternyata di sini juga membuat kacamata untuk orang dewasa dan orang tua loh. Salah satunya jenis kacamata untuk terapi ini nih. Sekarang kita lihat cara membuat lensanya yuk. Lensa kacamata terapi juga terbuat dari plastik. Membuatnya juga di mesin injeksi dengan cetakan yang berbeda menghasilkan lempengan bolong-bolong seperti ini. Karena bentuknya masih bulat, jadi harus dilakukan pemotongan menggunakan cetakan akrilik ini. Mesin akan memotong lensa sesuai cetakan. Oh iya, tidak ada syarat khusus untuk jumlah bolongannya ya. Yang penting sejajar. Kalau sudah terpotong rapi, lensa siap kita pasang pada bagian mata. Oh iya, kacamata terapi ini bisa sebagai pengganti kacamata baca. Juga baik digunakan di depan komputer dan untuk menonton televisi. Seperti Tante Joan nih, menggunakan kacamata terapi untuk membaca majalah. Kacamata terapi bekerja dengan cara memblokir cahaya yang tidak diperlukan saat masuk ke mata. Jadi, hanya cahaya objek yang dilihat. Membacanya jadi lebih fokus deh. Sekarang ada inovasi baru nih, furniture yang mempunyai fungsi lain loh. Namanya lampu duduk. Gak hanya bisa sebagai tempat duduk, tapi juga sebagai sumber penerangan teman. Saksikan liputannya sebentar lagi.